Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Hadirin jamaah salat subuh, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang sama-sama hadir pada waktu subuh ini. Terlebih dahulu mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita berupa kenikmatan, nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta dengan nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat ini alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama mengikuti sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Barokah. Salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan alam yaitu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai akhir zaman. Meraih dua keutamaan Lailatul Qadar dan amar ma'ruf nahi munkar. Setiap muslim pasti tahu keutamaan Lailatul Qadar. Sebagaimana dipahami dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar ayat yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Artinya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pahala menghidupkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada pahala ibadah selama kira-kira kurang lebih 83 tahun 3 bulan. Karena begitu besarnya keutamaan Lailatul Qadar, Rasulullah SAW mendorong setiap muslim untuk sungguh-sungguh meraih keutamaan malam tersebut. Beliau bersabda, carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lailatul Qadar adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh setiap kaum muslim. Karena betapa tidak, malam Lailatul Qadar itu hanya ada setahun sekali di bulan Ramadan, yang mana sudah kita tahu semua pahalanya sangat besar. Tapi untuk meraihnya tidak mudah. Kita perlu sungguh-sungguh untuk meraih malam Lailatul Qadar itu. Tidak hanya bisa duduk di rumah, tidur-tiduran di rumah, tetapi malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu dengan cara beriktikaf di masjid. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar yang hanya sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Begitu besarnya keutamaan Lailatul Qadar juga ditunjukkan oleh fakta bahwa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan keberadaannya. Mengapa? Tidak lain sebagaimana dinyatakan oleh Imam An-Nasa'i agar kaum muslim bersungguh-sungguh mencari keutamaan malam tersebut di seluruh malam-malam di bulan Ramadan. Rasulullah SAW membangunkan keluarganya di malam 10 terakhir ini supaya bersama-sama beriktikaf mencari Lailatul Qadar. Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga, keluarganya dibangunkan supaya bersama-sama beriktikaf untuk mencari malam Lailatul Qadar itu. Namun demikian, sebetulnya ada keutamaan amal yang setara bahkan melebihi keutamaan Lailatul Qadar. Ini pun sudah selayaknya bisa diraih oleh setiap muslim. Apa itu? Jawabnya adalah
dalam sabda Nabi SAW, "Mauqaf bisya'ati fi sabilillah khairu min qiyamil lailatul qadri inda hajar al-aswad." Berjaga-jaga 1 jam di medan perang fisabilillah adalah lebih baik daripada menghidupkan Lailatul Qadar di dekat Hajar Aswad. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Artinya, selain malam Lailatul Qadar, ada juga yang lebih besar pahalanya daripada malam Lailatul Qadar, yaitu berjaga-jaga apabila kita berada dalam musuh-musuh, ya, musuh-musuh Allah, ya, umat Islam serang atau kaum muslimin dizalimi, maka berjaga 1 jam, ya, di medan perang atau di tempat ini pahalanya lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Ya. Itu salah satu hadis yang menyatakan bahwa ada yang lebih baik dari pahala selain pahala Lailatul Qadar adalah pahala menjaga di dalam peperangan. Bayangkan, menghidupkan Lailatul Qadar adalah keutamaan apabila atau apalagi dilakukan di tempat-tempat yang utama, di tanah suci, tentu jauh lebih utama. Namun ternyata berdasarkan hadis di atas, keutamaan tersebut bisa dikalahkan oleh jihad atau perang fisabilillah meskipun sekedar hanya berjaga-jaga 1 jam. Jadi kalau kita Lailatul Qadar atau beriktikaf, ya, di depan Hajar Aswad, ya, itu juga baik, ya, bahkan pahalanya lebih baik juga, ya. Namun betapa susahnya untuk memasuki Masjidil Haram karena di bulan Ramadan ini begitu penuh sekali, ya. Banyak sekali yang sama-sama hadir, selain orang Mekah yang hadir di sana juga keluarganya, bahkan dari luar juga penuh sekali. Jadi di bulan Ramadan ini memang penuh di Masjidil Haram ini. Masalahnya, bagaimana kita dapat meraih keutamaan jihad atau syahid sementara kita saat ini dalam keadaan wilayah damai, tidak sedang berada di medan perang atau jihad fisabilillah atau berada di wilayah perang? Masih bisakah kita meraih keutamaan jihad dan mati syahid? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Tidak lain dengan melibatkan diri di medan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, terutama yang ditunjukkan kepada para penguasa yang zalim, sebab Rasulullah SAW telah bersabda, "Afdalul jihadu kalimatul haqqi inda sultani jahil." Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kata-kata kebenaran di hadap penguasa zalim. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Penguasa zalim tidak lain adalah penguasa yang tidak berhukum pada hukum Allah sebagaimana firman-Nya. Siapa saja yang tidak memutuskan hukum berdasarkan hukum-hukum yang telah turunkan, mereka itulah para pelaku zalim. Quran surah Al-Maidah ayat 45. Jadi kita sebagai kaum muslimin ada pahala yang lebih besar daripada perang, ya, daripada malam Lailatul Qadar adalah menyampaikan kebenaran di hadapan para penguasa, amar ma'ruf nahi munkar, ya. Jadi utamanya kita semua adalah mari kita berdakwah bersama-sama untuk menerapkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Karena kalau hukum-hukum Allah diterapkan di muka bumi ini, insya Allah kita akan menjadi yang aman, damai, serta banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita meninggal masuk surga karena kita, ya, berada di dalam hukum-hukum yang terjaga oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan ini. Assalamualaikum